yang akan kita wawancarai pada kesempatan kali ini. Maka untuk mengenal lebih jauh lagi tentang produk ini, mari kita simak wawancara dengan pemilik dari usaha Aneka Molen ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat semuanya, kembali lagi bersama saya Taufik Solahuddin. Saya adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi STI STMB Bandung Business School. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang pengusaha inspiratif, yaitu Bapak Suparjo ya. Karena dari namanya sendiri mungkin kita dapat ketahui ya, beliau itu asli orang mana, Mas? Jawa. Jawanya tepat di mana? Kebumen. Jawanya Kebumen. Ya, soalnya kan kalau dari orang Sunda namanya bukan Suparjo tapi Suparja. Ya, mungkin itu perkenalan dari Bapak Suparjo. Untuk selanjutnya, Bapak Suparjo ini sekarang mempunyai usaha di bidang apa? Aneka Molen. Aneka Molen. Yang mudah-mudahan dari wawancara ini bisa memberi manfaat dan motivasi mungkin untuk kita semuanya nanti ke depannya ya. Langsung saja pertanyaan pertama nih. Dari pertanyaan yang saya sudah rangkum mungkin ya, saya sengaja mencatat supaya apa yang saya ingin tanyakan itu semuanya tersampaikan, tidak ada yang terlewat. Nih, Mas, ini ada berapa puluh pertanyaan gitu, mohon dijawab mungkin ya dengan teliti mungkin dan dengan keikhlasannya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Mas Parjo ini bisa memotivasi dan menginspirasi masyarakat umumnya tentunya. Langsung mungkin untuk yang pertanyaan pertama, nama usaha dari Bapak Suparjo atau Mas Suparjo ini apa sih namanya? Aneka Molen. Aneka Molen mungkin ya, seperti kita tahu bersama bahwa usaha di Indonesia itu berbagai macam, mulai dari kuliner mungkin ya, mulai dari seblak mungkin di Bandung ini sudah terkenal mungkin ya. Ini termasuk juga gorengan. Gorengan ini seakan-akan dianggap sepele, tapi kalau digeluti, alhamdulillah Mas ya, menguntungkan dan menghasilkan. Yang selanjutnya untuk alamatnya nih Mas, beralamat di mana aja? Jalan Samoja nomor 35. Jalan Samoja nomor 35 ini untuk alamat usaha dari Bapak atau Mas Suparjo ya. Terus yang selanjutnya, kapan berdirinya sih Mas usaha Mas ini? Dari 2006. 2006. Sampai sekarang udah berapa tahun itu Mas? Kurang lebihnya 14 tahun ya. 14 tahun, alhamdulillah berjalan terus mungkin meningkat ya sampai sekarang. Alhamdulillah mungkin karena niat dan motivasinya selain untuk sendiri mungkin ingin memberi manfaat juga kepada sama mungkin ya. Iya. Terus yang selanjutnya, berapa sih karyawannya yang sekarang dimiliki oleh Mas? Kalau sekarang ada 8. Oh, alhamdulillah mungkinnya seakan-akan gitu kan jualan gorengan itu sepele gitu kan, tapi digeluti beliau ini udah punya 8 karyawan ya. Iya. Dan mungkin selain dia bisa menghidupi keluarganya, beliau juga bisa menghidupi keluarga orang lain gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah Mas ya. Jadi memberi lapangan kerja lah intinya. Memberikan lapangan kerja kepada sesama. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Usaha itu meskipun sepele, tapi kalau kita niatnya benar dan digeluti dengan baik, insya Allah itu hasilnya juga akan luar biasa mungkin Mas ya. Iya, betul. Terus yang selanjutnya, ini adalah usaha sendiri atau kerjasama Mas? Oh, sendiri. Ya, alhamdulillah mungkinnya meskipun berjuang sendiri tapi bisa sampai sekarang gitu kan ya, bisa punya karyawan 8 gitu kan ya. Ya, keluarga sama orang Jawa. Oh, kalau orang Jawa. Satu. Baru satu atau mudah-mudahan. Satu ya, mudah-mudahan istiqomah Mas ya, satu. Amin, Dan mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya. Terus yang selanjutnya, mengapa Mas Parjo ini tertarik usaha ini? Ya, awal-awalnya sih ikut aja sama ini saudara. Nah, pas mungkin udah cocok ya dengan barangnya itu, dari produk-produknya itu. Saya tekun di situ aja. Oh gitu. Awalnya berarti ikut-ikut sama saudara mungkin ya, mencoba mungkin belajar juga pengalaman, mungkin cari pengalaman. Mas ini dulunya emang langsung terjun ketika lulus sekolah atau ketika sudah menikah itu pernah bekerja dulu atau langsung terjun ke dunia kerja dulu? Kerja dulu. Ya. Dulu kerja di mana itu Mas? Kalau bangunan. Oh, toko bangunan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau
sudah bisa mandiri ya, bisa bekerja dan punya usaha sekaligus memberikan lapangan kerjaan bagi orang lain ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, kalau boleh tahu berapa kira-kira modal awalnya, Mas? Kalau modal awal dulu ya 2 juta sih per rodanya itu. 2 juta. 2 juta ya. 2 dulu. juta. Kalau hitungan sekarang ya kurang lebih 10 jutaan. Oh, 10 jutaan tahun 2006 ya. Iya. Nah, itu kan lumayan ya, tahun 2006 harga rupiah itu mungkin beda dengan harga rupiah sekarang gitu ya. Beda jauh. Iya, jauh sekali, mungkin ya emang lumayan sih kalau dipikir-pikir ya, tantangan juga mungkinnya untuk Mas Parjo ini merintis usaha, seakan-akan kita yang mau usaha itu terbentur dengan modal awal gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah Mas Parjo mungkin dari mana itu dapat uang 2 juta itu? Dulu kan bekerja dulu. Oh, hasil pekerja mungkin ya. Bekerja terus punya modal, saya taruh modal itu jualan sendiri gitu. Oh, jadi mungkin karena beliau itu udah punya niat mungkinnya ingin bekerja sendiri, ingin bekerja punya usaha sendiri. Jadi beliau itu sudah mengumpulkan mungkinnya, Iya. menyicil mungkinnya supaya target apa yang direncanakan itu bisa tercapai mungkinnya. Iya. Kira-kira dari rencana awal sampai merintis itu berapa lama sih, Mas? Mulai Itu tiba-tiba sih dulu sih, nggak ada rencana gitu. Oh, gitu? Ya. Cuman pas terlintas aja pikir, oh mending buka sendiri aja gitu. Oh gitu. Langsung buka, alhamdulillah jadi sampai sekarang. Luar biasa mungkinnya. Karena mungkin tadi motivasinya juga melihat orang lain kenapa bisa, kenapa saya tidak mungkin Nah, gitu. itu juga. Ya, luar biasa ya sekali ya, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita yang masih bingung mungkin ingin memulai usaha. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Parjo ini bisa menginspirasi kita semuanya ya. Untuk selanjutnya, waktu jualannya dari jam berapa sih, Mas, sampai jam berapa ini? Saya mulai jualan jam 10 sampai jam 7 malam. Jam 10 pagi 10 pagi sampai jam 7 malam. malam. Itu teh Mas teh punya berapa roda sih? Berapa atau berapa cabang maksud saya? Kalau sekarang ada 6. Oh, 6 cabang ya. Ya. Luar biasa, alhamdulillah ini Mas Parjo ini awalnya itu berapa roda? Ya, awal di satu. Satu. Iya. Berdiri sendiri. Ya berdiri mungkin berjualannya asalnya sendiri, mungkin belum punya karyawan. Iya. Dagang sendiri, merintis sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang punya karyawan 8 dan punya cabang 6. Di mana saja itu, Mas? Daerah Cimahi ada 3. Cimahi 3 katanya. Dari Sukajadi 1. Sukajadi 1. Kiara Condong 1 sama Kiara. ini pusatnya di Kosambi. Kiara Condong 1 sama pusatnya di Kosambi. Iya. Dan sekarang juga saya berada di tempat produksinya, Mas ya. Tempat produksi. Tempat produksinya jalan apa itu, Mas? Jalan Samudra. Jalan Samoja. Nah, untuk selanjutnya, Mas, langkah apa saja untuk menarik pelanggan kira-kira? Kalau saya langkah awalnya itu dari segi bentuk, kualitas dan rasa gitu. Oh, gitu. Orang lewat saya suruh nyobain. Oh, gitu. Cocok dengan rasanya beli, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Oh, gitu. Tapi alhamdulillah yang ditawarin sama saya kebanyakan beli itu. Oh, berarti gitu. cocok. Oh, alhamdulillah ya, Iya. luar biasa mungkin. Jadi Mas Parjo ini untuk menguji mungkinnya kualitas produknya itu sekalian jualan itu tidak segan-segan untuk mungkinnya Ya, untuk saya memberikan promosi gratis ya. mungkinnya promosinya itu dengan gratis mungkinnya. Gratis saya. Alhamdulillah, tapi kan mungkin karena produknya kualitasnya emang bagus gitu kan ya, bisa ternikmati dan emang sesuai atau cocok dengan lidah masyarakat orang Bandung gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa sekali ini produk Mas ini. Dan untuk selanjutnya, berapa harga jual satuannya, Mas itu? Awal pertama jualan itu dulu harga 250 perak. 250 perak. Sekarang 2020 Sekarang 1000. sekarang 2020 1000. Berapa kali peningkatan itu harganya, Mas, dari mulai harga Ada 250 itu? 1, 2, 4 kali. Oh, 4 kali berarti 250, 500, 1003. Oh, 1003. Iya. Oh, 1003 terus yang sekarang mungkin langsung 1000 ya. 1003 terus 500 terus 2003. Oh, 2003. Ya alhamdulillah mungkinnya ini mungkin perjuangannya juga karena mau tidak mau pengeluaran mungkin karena harus bisa menyesuaikan mungkin dengan pemasukan, masa gitu kan ya, pengeluaran semakin besar tapi pemasukan malah segitu-gitu aja mungkin Iya. bahkan mungkin menurun. Yang Menurun. mungkin, karena kan harga rupiah mungkinnya menyesuaikan dengan harga rupiah Iya. sekarang mungkinnya bisa seperti itu.
Untuk selanjutnya berapa omset per harinya gitu Mas? Dari 6 cabang gitu. Dari keseluruhan 5 juta dapat nih sekarang. Wah, alhamdulillah luar biasa sekali ini. Omset per harinya, sobat hebat semuanya, sobat sukses semuanya. Ini Mas Parjo bisa menghasilkan 5 juta rupiah per hari dari 6 cabang. Jadi kalau dibagi-bagi itu per cabang dapat 800-an. 800 ribuan. Luar biasa Mas Parjo ini. Alhamdulillah ya. Meskipun seakan-akan gitu kan ya, jualan gorengan itu seadanya atau gitu-gitu aja, tapi ketika digeluti, wah luar biasa gitu kan ya, potensi sangat luar biasa sekali. Ya alhamdulillah gitu kan ya. Mudah-mudahan Mas Parjo ini tetap eksis dan tetap bisa maju ke depannya, lebih berkembang, lebih baik lagi. Amin. Ya. Mungkin untuk selanjutnya berapa persen sih dari keuntungan kotornya itu, keuntungan bersihnya begini dari yang didapat itu? Bersih kurang lebihnya 40% masuk. 40% berarti sekitar dari 5 juta itu 2 juta rupiah saudara-saudara per hari gitu teh. Per hari 2 juta rupiah dari jualan gorengan. Seakan-akan gitu kan ya, kita menganggap gorengan itu hal yang sepele, tapi alhamdulillah ini sangat luar biasa hasilnya ini. Aduh alhamdulillah Mas, menginspirasi sekarang gitu kan ya. Saya kadang terbuka gini pikiran itu, usaha itu kadang ingin berdasi ya gitu kan ya, punya kantor, punya tempat yang bagus, tapi ketika sudah kenal gitu ya dengan para pengusaha di lapangan, justru yang kecil-kecil ketika digeluti sangat luar biasa hasilnya ya. Alhamdulillah ini juga banyak teman yang ikut, kan saya dulunya ikut, sekarang buka sendiri. Alhamdulillah sukses semua. Oh gitu. Kalau di bidang ini ya mereka mau banget sukses. Jadi berapa orang yang dulu ikut sekarang bisa juga menjadi sendiri itu Mas? Yang dulu ikut sama yang saya ajarin itu kurang ada lah 5 lebih gitu. Sekarang pada sukses semua. Oh gitu, alhamdulillah Mas ya. Selain beliau punya karyawan, tapi beliau juga bisa memajukan mungkin orang lain. Jadi motivasinya beliau itu tidak ingin tersaingi mungkin ya? Tidak takut tersaingi ya? Enggak, masalah rezeki kan masing-masing. Oh, alhamdulillah ya, motivasinya beliau selain ingin keluarga sesama, tapi emang bagaimana orang lain juga bisa sukses mungkinnya seperti itu. Luar biasa sekali ini, menginspirasi sekali Mas Parjo ini. Alhamdulillah saya juga bisa dikenalkan dengan Mas Parjo. Mudah-mudahan ini menjadi awal saya juga untuk berpikir terbuka nanti ke depannya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaannya adalah apa kelebihan dari produk yang Mas jual ini? Kelebihannya ya beda sih sama produk-produk lain. Kalau punya saya kan agak lebih ke renyah gitu kan. Oh gitu. Kalau sudah 3 hari juga masih bisa dimakan, tetap renyah gitu, Oh, enggak, gitu. enggak keras gitu, enggak. Hmm. Jadi banyak yang sukanya kayak gitu. Wah, luar biasa nih produknya, setidaknya emang berkualitas mungkinnya. Produknya itu kalau kan gorengan itu seakan-akan udah basi dalam waktu sehari mungkinnya. Sehari itu udah basi. Ya udah basi, tapi produk Mas Parjo ini tahan sampai 3 hari. Sampai 3 hari saudara-saudara. Ini luar biasa, mungkin karena mungkin beliau itu tekun dan terus berinovasi terhadap produknya, sehingga bisa memberikan produk yang terbaik mungkinnya untuk masyarakat ya, untuk konsumennya mungkin khususnya. Mungkin untuk selanjutnya apa yang menjadi ciri khas dari usaha yang dijalankan? Ciri khasnya apa sih ya? Susah menjelaskannya gitu. Karena mungkin gorengan itu gitu-gitu aja mungkin ya. Iya, sama dengan yang lain kan sama ciri khasnya gitu, molen. Molen-molen aja ya. Aneka rasa sih ya. Pertama keluar sih di Bandung sih. Oh gitu. Iya. Aneka molen itu. Tapi sekarang banyak Banyak daerah variasi Jawa ya. juga banyak. Kan. Mungkin Mas ini merintis itu awal ini langsung memberikan berbagai macam varian mungkin ya molen itu Iya. kan ya. Karena mungkin seperti kita tahu bersama dulu itu molen itu hanya satu varian, mungkin jauh kita tahu atau pisang gitu kan. Molen pisang aja, tapi sekarang kan banyak ada rasa. banyak rasanya, mulai dari apa aja Mas? Ada pisang, kacang hijau, ketan, coklat. Oh nanas. alhamdulillah itu kan berbagai macam, ada berapa varian itu teh? Ketan, kacang hijau, pisang, nanas, coklat. sama coklat, udah 5 varian. Beliau terus berinovasi dengan produknya supaya produknya ini bisa tetap eksis di pasaran ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kedepannya tetap bisa berinovasi, mungkin terus berinovasi, menciptakan mungkin berbagai macam varian mungkin kedepannya ya masih. Karena dari yang saya lihat di Mas Parjo ini
emang orangnya itu jiwa inovasinya itu sudah muncul gitu kan, sudah terlihat gitu kan. Ketika orang lain gitu kan yang monoton dengan satu produk, tapi beliau menciptakan berbagai macam produk ini. Alhamdulillah sekali, luar biasa Mas. Terus yang selanjutnya, apa motivasi dan sejarahnya sampai sekarang bisa usaha tetap eksis gitu kan? Kalau motivasi saya sih awalnya untuk menghidupi keluarga sih ya. Terus sekarang banyak yang ikut, jadi ya motivasinya ya harus berusaha aja gitu. Ya motivasinya mungkin sudah kita gak bayangkan mungkin ya, sudah bisa kita gambarkan. Jadi motivasinya itu yang pertama giat dulu mungkin ya. Motivasinya punya motivasi ingin punya usaha, lalu dia giat berusaha dan perjuangkannya mungkin ya. Seperti tadi mungkin ya, mulai Mas itu merencanakannya itu dari menyicil. Ketika sudah punya planning mungkin ingin punya usaha ini, maka beliau itu mulai menabung ya, menyisihkan penghasilannya supaya apa yang diinginkan atau usaha yang diharapkan itu bisa tercapai. Karena sudah kita tahu bersama, mau tidak mau usaha itu perlu modal yang pertama ya. Selain punya bakat, tapi tetap modal juga suatu yang sangat penting mungkin ya dalam hal usaha itu mungkin ya. Untuk yang selanjutnya, mungkin Mas Parjo ini dari perjalanannya ini untuk dalam hal usaha, apa sih mungkin tips dan trik mungkin yang bisa Mas Parjo berikan kepada saya khususnya dan mungkin kepada rekan-rekan sobat hebat semuanya mungkin yang ingin memulai usaha nanti ke depannya, apa tips dan triknya mungkin seperti apa? Tipsnya ya awalnya harus ini, jangan malu belajar. Ya. Pokoknya intinya harus mau berusaha, belajar, jangan takut gagal lah. Atau masih ada lagi dia Mas? Cukup ya simpel sebenarnya, seakan-akan simpel, tapi dalam hal prakteknya itu yang sulit kan. Seakan-akan gitu kan, apa yang dikatakan tadi Mas, mau belajar ya, kita emang mau belajar gitu ya, namun terus belajar begini. Ketika Mas Parjo ini bekerja begini, beliau rela meninggalkan pekerjaannya lalu ikut dengan orang lain hanya untuk belajar usaha mungkin ya. Apakah ketika Mas ikut bekerja itu digaji atau tidak? Ada. Oh, ada lebihnya, tapi seikhlasnya, tidak sesuai mungkin ketika Mas Parjo ini ikut bekerja mungkin ya, beda mungkin ya. Nah mungkin itu bagian dari pengorbanan beliau gitu kan, rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah mapan mungkin ya, lalu terjun ke pekerjaan lain yang pada akhirnya itu dia ini cuma ingin belajar gitu kan, mencari ilmu ya, supaya mungkin punya pemahaman, punya wawasan agar ketika dia menjalankan usahanya itu bisa berjalan mungkin ya. Seperti itu. Selain kita mau belajar, terus apa lagi tadi? Ya jangan takut gagal aja. Tetap kan kembali lagi, kalau kita mau usaha, ya intinya jangan takut gagal, berani memulai. Ketika kita punya pemikiran dan wawasan, mungkin ide-ide cemerlang untuk melakukan usaha, tapi ketika kita tidak berani memulainya, kapan gitu kan ya kita akan bisa akan tahu apakah berhasil atau tidaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memulai usaha lalu usaha itu gagal, berarti ada yang salah mungkin dalam produknya atau apa yang perlu diperbaiki dari produknya. Tapi kalau misalkan sekarang kita punya planning, punya gagasan ingin punya usaha, tapi kita tidak mulai gitu kan, kita tidak akan pernah tahu mungkin ya kapan mungkin usaha ini apakah bisa berhasil atau tidak, karena keberhasilan itu berawal dari kita mencoba, gagal, lalu kita berintrospeksi dan mengevaluasi mungkin seperti itu, dan terus memperbaiki diri supaya produknya itu mungkin bisa diterima oleh konsumen kan, seperti yang luar biasa. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Parjo ini banyak ya hal atau inspirasi yang bisa kita petik. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya yang sekarang masih kuliah atau masih bekerja dan punya harapan ke depannya, punya gagasan ingin usaha sendiri. Jangan berpikir usaha itu sepele gitu kan, seakan-akan gitu kan, tidak akan menghasilkan, hanya sedikit, tapi cobalah dulu gitu kan, berani mencoba dan
ketika mungkin usahanya itu gagal, terus perbaiki dan terus inovasi terhadap produk. Mungkin dari tadi yang disampaikan oleh Mas Parjo, produknya ini tidak hanya satu, molen itu gitu aja pisang gitu kan, molen pisang. Tapi beliau itu melakukan inovasi terhadap produknya, yaitu molen pisang, molen kacang hijau, molen coklat, molen ketan, sama molen nanas. Nah, mudah-mudahan mungkin bisa saja nanti ke depannya apakah mau buat molen anggur gitu Mas. Ada stroberi dengan stroberi, anggur juga ada pernah. Oh gitu. Oh, beliau juga udah pernah mungkin mencoba, tapi ya mungkin belajar dari pengalaman karena mungkin itu kurang cocok mungkin Mas. Iya. Lalu beliau itu tidak melanjutkan, mungkin tetap beliau itu akan mencoba produk atau inovasi baru untuk produk-produknya supaya tetap bisa eksis di pasaran. Nah mungkin Mas yang seperti saya ketahui mungkinnya setelah orang ini, Mas ini belum punya nama mungkin ya, branding mungkin ya, Belum. untuk produknya. Sementara cabang udah banyak, Iya. udah lumayan gitu kan ya. Nah jadi supaya bagaimana mungkin alangkah lebih baiknya ke depannya, mungkin usulan dari saya masukkan aja ke depan Mas memberikan branding atau merek terhadap produk yang Mas ini. Jadi supaya kita ini yang sebagai konsumen nih, oh ini tahu Mas Parjo gitu kan. Jadi produk ini Mas Parjo gitu kan ya, cabangnya di sini gitu kan ya. Jadi kita kenal gitu kan bahwa ini produknya satu orang gitu kan pemiliknya, bukan meskipun kan pedagang gorengan itu banyak Mas. Iya. Tapi ketika kita udah mengenal, kita mulai tertarik gitu kan ya untuk membeli itu menjadi pemikat juga gitu kan Mas. Nah, ketika kita sudah kenal itu masukannya dari saya mungkin sebetulnya pribadi, karena banyak pesaing di luar gitu kan ya. Dan itu mudah-mudahan dengan punya namanya kita di pasaran, orang lain bisa lebih minat lagi gitu kan ketika orang sudah kenal dengan namanya, dan ketika orang melihat video ini, oh ini Mas Parjo gitu kan. Penjualnya seakan-akan setelahnya kayak gini, lihat seorang pengusaha gitu kan, seorang bos ibaratnya dalam usaha molen ini, tapi beliau setelah jantai gitu kan, datang ke lapangan atau ke pasar jualan jam berapa Mas? Kalau saya ya kadang kontrol jam 12. Tuh jam 12 kan baru datang. Jadi itu kan kadang beliau yang saya lihat dan saya perhatikan tidak malu gitu kan ya, melihat kan sekarang karyawannya bekerja, beliau juga langsung turut gitu kan ya, ikut bekerja, mungkin ikut berjualan ya Mas, ikut produksi. Jadi tidak menganggap bahwa beliau ini seorang atasan gitu seperti itu Mas ya. Sama. Kita semuanya sama gitu kan ya, kita sama berjuang. Beliau luar biasa menginspirasi bagi saya juga, mungkin bagi sobat hebat semuanya. Mungkin sekian Mas wawancara yang bisa saya lakukan hari ini. Terima kasih banyak atas motivasi serta inspirasinya dari Mas Parjo sampaikan barusan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan barusan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi sobat hebat semuanya yang ada, baik yang di lingkungan kita ataupun mungkin di seluruh Indonesia. Luar biasa karena dengan kecanggihan teknologi gitu kan sekarang, meskipun seakan-akan media sosial itu malu untuk memposting gitu kan ya, tapi ketika orang lain mengenal menarik, coba gitu kan mereka mulai. Nah mudah-mudahan itu menjadi ladang emas gitu kan ya, ladang amal ibadah juga mungkin Mas ya. Ketika Mas menginspirasi orang lain dan orang lain terpacu untuk melakukan usaha dan mereka berhasil, alhamdulillah istilahnya itu menjadi amal jariah emas mungkin Mas ya. Gitu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Parjo bisa bermanfaat kita bagi kita semuanya dan memotivasi kita semuanya, dan mudah-mudahan sobat hebat semuanya dan kita semua bisa menjadi calon wirausahawan yang sukses ke depannya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak semuanya Mas Parjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.